Selamat pagi semua Nanda yang hebat-hebat dan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesehatan ya. Semoga Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Oke, hari ini Ibu akan memberikan pembelajaran tentang peraturan di rumah ya. Setiap dimanapun tempat pasti ada peraturan, baik di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Nah, peraturan itu dibuat untuk dipatuhi. Siapa yang harus mematuhi peraturan? Yang harus mematuhi peraturan semua orang, ya. Nah, di rumah pasti anak-anak juga mempunyai peraturan. Siapa yang membuat peraturan di rumah? Yang membuat peraturan di rumah adalah orang tua. Nah, peraturan di rumah itu harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Nah, ya, kenapa sih harus dibuat peraturan? Nah, peraturan itu dibuat supaya hidup itu ada tatanan, ya, sehingga kehidupan itu menjadi tertib ya. Jadi kita merasa nyaman karena adanya peraturan. Nah, peraturan itu ada peraturan di rumah, peraturan di sekolah, dan peraturan di masyarakat. Nah, kalau peraturan di rumah, tadi yang harus mematuhi peraturan di rumah adalah semua anggota keluarga. Nah, kalau peraturan di rumah itu dibuat oleh orang tua, ya. Kemudian ada lagi peraturan di sekolah. Peraturan di sekolah itu peraturan yang dibuat oleh kepala sekolah. Siapa yang harus mematuhi peraturan di sekolah? Yang harus mematuhi peraturan di sekolah semua warga sekolah. Nah, yang ketiga, peraturan di lingkungan masyarakat. Siapa yang membuat peraturan di masyarakat? Nah, tentunya pimpinan di masyarakat, misalnya dari RT, dari RW, kelurahan, kecamatan. Nah, siapa yang harus mematuhi peraturan di masyarakat? Berarti yang harus mematuhi peraturan di masyarakat semua warga masyarakat. Nah, tapi hari ini pembahasannya hanya di peraturan di rumah, ya. Ibu ulang lagi, anak-anak tentunya tahu semua ada peraturan supaya hidup kita tertib. Nah, kalau kita hidup tertib, hidup kita akan terasa nyaman, tenang, damai. Begitu juga kalau peraturan di rumah yang dibuat oleh orang tua kita patuhi. Contohnya, peraturan di rumah nih, bangun pagi. Nah, bangun pagi langsung mandi dulu atau kita langsung ngambil air wudhu, sholat ya. Kalau itu hari libur, kemudian cepat-cepatlah kalau hari sekolah kita mandi. Nah, biasa kan bangun tidur, mandi, atau sholat dulu, sholat subuh baru nanti mandi ya. Kemudian yang kedua, contohnya apa lagi? Nah, tadi bangun tidur mandi. Bangun tidur itu sebelum mandi apa? Ayo. Nah, merapikan tempat tidur. Nah, anak-anak sudah bisa semua merapikan tempat tidurnya? Nah, bangun tidur, rapikan tempat tidur supaya kamar kita selalu nyaman, rapi, indah, ya. Setelah itu baru sholat, mandi. Nah, kalau waktu di rumah tentunya peraturan di rumah itu ada. Oh iya ya, membantu orang tua itu termasuk peraturan di rumah juga ya. Nggak harus main melulu. Terus kemudian boleh bermain, tapi juga ada peraturannya yang di rumah. Setelah bermain harus dirapikan. Waktu bermain pun harus rukun dengan adik dan kakak atau teman, ya. Tuh. Kemudian apalagi peraturan yang di rumah?
belajar tepat waktu. Belajar harus tepat waktu. Mandi sore juga harus tepat waktu. Ada lagi bobok siang, itu juga merupakan salah satu peraturan di rumah. Ada lagi makan bersama, peraturan di rumah. Nah, itu contoh-contoh peraturan di rumah supaya hidup di rumah itu terasa nyaman, terasa betah. Apalagi sekarang anak-anak harus tetap di rumah dan belajar di rumah. Tetap harus ceria dan semangat ya, dengan mematuhi peraturan yang dibuat oleh ayah bunda ya, supaya semuanya berjalan dengan lancar. Nah, untuk pelajaran ini, Ibu memberi tugas anak-anak merapikan tempat tidur. Ya, terus apa lagi? Mencuci tangan yang merupakan salah satu peraturan juga. Kemudian apalagi nih? Mencuci tangan dengan memakai sabun. Mencuci tangan dengan benar harus bersih, memakai sabun supaya terhindar dari segala kuman penyakit. Apalagi sekarang ini ya, wajib harus sering-sering mencuci tangan supaya virus corona tidak menempel pada kita. Insya Allah kita sehat semua ya. Tugasnya satu tadi, merapikan tempat tidur, mencuci tangan dengan benar ya, tentunya memakai sabun atau memakai pembersih lainnya ya, di air yang mengucur. Kemudian satu lagi Ibu kasih tugas ya, dibuat videonya, merapikan buku pelajaran setelah belajar. Nah, anak-anak biasakan setelah belajar bukunya harus dirapikan, tidak boleh ditinggal begitu saja ya. Oke, tugas dari Ibu segini, sekian ya. Anak-anak pasti bisa, hebat semua dan semangat selalu. Ya, kita nyanyi yuk. Aku anak istimewa. Ya, oke. Aku istimewa, kamu istimewa. Aku dan kamu tidak berbeda. Kita semua anak Indonesia yang rajin belajar, mengejar cita. Ceria belajar dengan semangat. Pasti cita-citamu akan kau dapat. Ceria belajar dengan semangat. Pasti cita-citamu akan kau dapat. Oke, pelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Salam semangat selalu, salam ceria selalu, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.